Halo semuanya, selamat datang kembali. Bayangkan kalian sedang menyetir di jalan pegunungan tanpa pagar pengaman. Hanya ada kabut tebal, jurang curam, dan tebing sedalam 3.000 kaki. Lalu apa yang ada di puncaknya? Sebuah resort ski paling dingin di benua Afrika. Tempat para penduduk lokal menukar berlian untuk mendapatkan seorang istri. Tempat macam apa yang membayar harga pengantin dengan karat, membiarkan wanita memilih poligami, dan tetap mengajarkan dunia tentang cara menjaga kebebasan. Lesotho adalah satu-satunya negara di dunia yang setiap jengkal tanahnya berada di atas ketinggian 4.600 kaki. Tempat ini jauh lebih tinggi dari Denver di Colorado dan udara di sini sangat segar tipis serta liar. Pada musim dingin, salju menutupi pegunungan Maluti yang berbatu. Angin bertiup sangat kencang dan dingin. Penduduk desa sibuk memotong kayu dan bukan bermain media sosial. Dan di atas punggung bukit yang beku ini terdapat sesuatu yang mungkin belum pernah didengar oleh kebanyakan orang, yaitu Afriski, yang merupakan satu-satunya resort ski di Sub-Sahara Afrika. Lokasinya ada di Oxbow, bagian utara Lesotho. Ketinggiannya mencapai 10.500, 77 kaki di atas permukaan laut. Curah salju bisa mencapai 3 kaki pada musim puncak antara bulan Mei hingga bulan Agustus. Afriski terlihat seperti tempat yang dipindahkan langsung dari pegunungan Alpen. Tempat ini memacu adrenalin para pengunjung mulai dari bermain ski papan seluncur salju, hingga sepeda gunung dan mendaki tebing. Dan benar sekali, kalian bisa bermain ski di bulan Juli. Sementara penduduk Afrika Selatan kepanasan di gurun yang hanya berjarak beberapa jam, para turis di sini asyik melempar bola salju dan menyeruput coklat panas di lereng bersalju. Kyle Bennett, seorang pelancong dari Cape Town, berkata bahwa dia pernah melihat salju di Swiss, tetapi bermain ski di Afrika adalah hal yang luar biasa. Ini bukan sekadar hal baru, melainkan tentang kedamaian yang ditawarkan. Afriski berhasil menarik lebih dari 10.000 turis setiap musim dingin tiba. Harga penginapan lokal berkisar antara 20 hingga 100 dolar per malam. Resort ini mempekerjakan lebih dari 100 penduduk lokal selama musim liburan di negara yang lapangan kerjanya sangat terbatas. Kalian mungkin bertanya mengapa saya belum pernah mendengar tempat ini sebelumnya. Itulah keajaibannya, karena Lesotho memang tidak berusaha untuk mencari perhatian, tetapi tampil apa adanya. Tetaplah di sini bersama kami, karena selanjutnya kita akan memasuki gua-gua rahasia. Dan apa yang kita temukan di sana akan menantang semua hal yang kalian ketahui tentang Afrika. Tepat di sebelah timur tambang, Berian Letseng yang merupakan tambang tertinggi di bumi, terdapat serangkaian tempat perlindungan batu kuno yang terukir oleh waktu. Gua-gua ini berada di dekat Letseng, tempat di mana berlian paling berharga di Lesotho diambil dari dalam tanah. Tambang Letseng sangat terkenal karena menghasilkan beberapa berlian terbesar dan bernilai paling tinggi di dunia, termasuk legenda Lesotho, seberat 910 karat yang terjual seharga 40 juta dolar pada tahun 2018. Namun inilah kenyataan pahitnya, karena sebagian besar rakyat Basotho tidak pernah merasakan kekayaan tersebut. Pada tahun 2025, produk domestik bruto per kapita negara Lesotho masih di bawah 1.300 dolar. Sementara itu, hampir semua keuntungan dari tambang berlian mengalir ke perusahaan asing dan pemerintah. Di tempat ini, selama berabad-abad, masa perang antar suku, para wanita dan anak-anak Basotho berlindung di bawah tanah. Mereka hidup dalam kegelapan hampir setiap saat selama berbulan-bulan, bahkan terkadang bertahun-tahun lamanya. Sebuah cerita lokal menceritakan tentang seorang wanita yang hidup sendirian di dalam gua selama 4 musim dingin berturut-turut. Tidak ada kayu bakar dan tidak ada suami yang menemani. Dia hanya minum dari mata air, berburu hewan kecil dengan perangkap, dan membesarkan bayinya yang baru lahir dalam keheningan total. Dan jika kalian ingin mendengar lebih banyak cerita yang belum terungkap dari kerajaan-kerajaan yang terlupakan, silakan tekan tombol suka berlangganan dan terus tonton video ini. Kita akan segera bertemu dengan para wanita Lesotho, dan pandangan mereka tentang cinta mungkin akan mengubah semua hal yang pernah diajarkan kepada kalian. Di desa-desa terpencil, seorang pria tidak memenangkan hati wanita dengan sekuntum bunga atau kata-kata manis. Dia menawarkan lobola atau harga pengantin. Secara tradisional, hal ini dibayar dengan sapi. Tetapi bagaimana dengan masa sekarang? Di kerajaan salju yang penuh batu dan langit ini, berlian seringkali menjadi alat tukar utamanya. Menurut kementerian terkait di Lesotho, tradisi lobola masih umum dilakukan pada 70% pernikahan tradisional di seluruh negeri. Dan di beberapa daerah,
Harga pengantin itu setara dengan 3 hingga 6 ekor sapi, atau nilai yang sama dalam bentuk uang tunai maupun permata berharga. Napo, seorang penambang basoto, berbagi cerita bahwa mereka tidak membeli wanita tetapi sangat menghormatinya. Kalian membayar lobola bukan untuk memilikinya tetapi untuk menunjukkan kepada keluarganya bahwa kalian sudah mapan dan siap. Ini adalah sebuah bentuk rasa hormat yang mendalam. Di Lesotho, pria yang lebih kaya terkadang mengambil beberapa istri karena poligami adalah tindakan yang legal secara hukum. Tetapi setiap istri harus memberikan persetujuannya terlebih dahulu. Praktik ini dilakukan oleh sekitar 8 hingga 12% pria yang sudah menikah di daerah pedesaan Lesotho. 72% wanita dalam ikatan tradisional melaporkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi terhadap kerjasama keluarga mereka. Dan seringkali justru pihak wanita yang memilih prianya. Dalam banyak kasus, para istri hidup rukun dan saling mendukung dalam membesarkan anak, mengelola lahan pertanian, dan menjalani kehidupan yang keras di pegunungan. Cemburuan pasti ada, tetapi kebersamaan adalah hal yang jauh lebih umum terjadi. Lalu ada juga Mochibo, yaitu sebuah tarian perawan. Setiap tahun, ribuan gadis tampil di ruang terbuka dengan mengenakan manik-manik kain tradisional, dan seringkali tanpa mengenakan pakaian berlebih lainnya. Kaki mereka menghentak tanah mengikuti irama, sementara punggung mereka melengkung, dan lengan mereka mengalir indah seperti tiupan angin. Wanita Basotho jarang bersuara keras, tetapi mereka sangat kuat dan tangguh menghadapi hidup. Mereka sangat setia dan tidak mudah menyerah. Di sini, masa pendekatan berjalan lambat karena ikatan keluarga sangat penting, dan sebuah janji memiliki bobot yang besar. Apakah kalian bersedia membayar tradisi lobola ini? Bisakah kalian mencintai di sebuah tempat di mana pernikahan adalah sebuah perjanjian teguh? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Di sebagian besar belahan dunia, pria lebih banyak membaca daripada wanita. Tetapi di Lesotho justru sebaliknya yang sedang terjadi. Hingga tahun 2025, 88,3% wanita berusia 15 tahun ke atas di Lesotho bisa membaca dan menulis, jika dibandingkan dengan hanya 70,1% pria. Kerajaan pegunungan kecil ini memimpin Afrika dalam tingkat literasi wanita dan bahkan melampaui banyak negara besar dengan ekonomi yang jauh lebih kuat. Bagaimana hal itu bisa terjadi di sana? Semua ini dimulai dengan pendidikan yang gratis dan terbuka untuk semua orang tanpa terkecuali. Sejak awal tahun 2000-an, pemerintah Lesotho telah menawarkan pendidikan dasar secara gratis dengan kampanye yang kuat untuk menjaga anak perempuan agar tetap bersekolah. Di banyak daerah pedesaan, anak perempuan seringkali lebih termotivasi untuk belajar karena mereka melihat sekolah sebagai sebuah jalan menuju kemandirian ekonomi. Dan sementara anak laki-laki terkadang meninggalkan sekolah lebih awal untuk menggembalakan ternak atau bekerja para gadis, justru terus maju menuntut ilmu. 100 orang siswa berusia 19 tahun dari daerah Mokotlong bercerita bahwa dia ingin menjadi seorang perawat. Ibunya dahulu tidak bisa pergi ke sekolah. Jadi sekarang dia pergi ke sekolah untuk mewujudkan impian mereka berdua. Kini wanita memimpin banyak rumah tangga di sana. Mereka rajin mengelola lahan pertanian, membesarkan keluarga, dan menjalankan bisnis skala kecil. Di negara di mana tantangan ekonomi sangat nyata, pendidikan adalah kekuatan utama, dan banyak wanita diam-diam memimpin komunitas mereka dengan buku bacaan dan bukan sekadar dengan adu otot. Sekarang kita akan berkendara menuju awan tinggi. Dan apa yang menanti di puncak sana mungkin akan membuat kalian menahan napas keheranan. Jalanan ini melingkar seperti ular di antara tebing-tebing dan awan putih. Satu gerakan yang salah akan berakibat sangat fatal, karena kalian tidak akan menabrak pagar pengaman, melainkan langsung jatuh sedalam hampir 3.000 kaki ke bawah. Orangnya menyebutnya jalur Sani, dan ini jauh lebih dari sekadar jalan biasa, melainkan sebuah ritual pendewasaan yang sangat menantang mental. Jalur pegunungan yang terjal ini menghubungkan daerah KwaZulu-Natal di Afrika Selatan, diisi dengan distrik Mokotlong di negara Lesotho, namun jangan biarkan jarak pendeknya menipu pandangan kalian semua. Panjangnya memang hanya 9 km, tetapi proses pendakiannya bisa memakan waktu lebih dari 2 jam lamanya. Itu pun jika cuacanya tidak tiba-tiba memburuk di tengah jalan. Kenaikan ketinggiannya mencapai lebih dari 1.000 meter secara vertikal. Kondisinya sangat curam licin, tidak beraspal, dan seringkali tertutup oleh kabut yang sangat tebal. Penduduk setempat sering menyebutnya sebagai jalan menembus langit, sementara para turis menyebutnya sebagai jalur yang sangat menakutkan.
Bahkan peta digital tercanggih pun tidak akan memberikan arah petunjuk setelah kalian memasuki bentangan jalan kerikil tersebut. Tidak ada sinyal ponsel seluler dan tidak ada satupun rambu peringatan. Boleh ada jaring pengaman sama sekali. Yang ada di sana hanyalah tikungan tajam dan tebing yang sangat curam menukik. Andrew Miller, seorang penjelajah darat dari wilayah Oregon, berbagi pengalaman bahwa kedua tangannya gemetar sepanjang perjalanan tersebut. Pada satu titik, kendaraan mereka sempat mogok di dekat tepi jurang, dan yang bisa dia lihat hanyalah lautan kabut di bawah sana. Tetapi ketika mereka berhasil mencapai puncaknya, rasanya seperti baru saja tiba di planet lain. Gunakan hanya kendaraan penggerak 4 roda yang memadai dan bukan sekadar mobil keluarga biasa atau mobil sewaan kecil. Dan pastikan selalu memeriksa kondisi cuaca sebelum memulai pendakian tebing ini. Salju lebat dan hujan badai bisa membuat jalur ini sama sekali tidak bisa dilewati oleh siapapun. Tetapi bagi mereka yang pada akhirnya berhasil mencapai puncak, mereka akan diberi sebuah hadiah kejutan yang tidak masuk akal, yaitu pub tertinggi di seluruh benua Afrika. Pondok Gunung Sani ini berada pada ketinggian 2.870 meter dari permukaan laut. Udaranya sangat dingin, menusuk tulang dan angin menderu sangat kencang. Namun di dalam pub berdinding batu yang kokoh tersebut terdapat perapian yang menyala, nyala bir yang dingin, dan pemandangan luar biasa yang membuat kalian merasa seperti sedang bersantai di ujung dunia. Menu yang ditawarkan di sana meliputi minuman khas lokal, rebusan daging ala Basotho, dan cerita-cerita menarik dari para pengunjung dari seluruh penjuru dunia. Di luar sana, deretan pegunungan Drakensberg membentang seolah tanpa akhir dan menyatu menjadi warna biru dan putih. Dan terkadang ketika kabut perlahan-lahan mulai menghilang, kalian bisa melihat burung-burung elang berterbangan bebas. Atau kalian bisa melihat anak laki-laki gembala yang menuntun kambing-kambing mereka di sepanjang jalan. Setapak yang dari jauh terlihat sangat mustahil untuk dilewati. Apakah kalian berani mengambil rute perjalanan ekstrem ini? Sanggupkah kalian menghadapi tebing curam yang menegangkan hanya untuk sekadar minum di atas awan? Beritahu kami jawaban kalian di kolom komentar di bawah ini. Kamar biasa di ibu kota Maseru sekitar $20 per malam. Hotel bintang 3 berkisar antara $35 hingga $50 semalam. Makanan lengkap dengan bubur jagung daging dan sayuran hanya berharga $4 hingga $6 dan cukup untuk membuat kenyang seharian. Dolar Amerika Serikat diterima secara luas di banyak wilayah perbatasan dan kawasan wisata. Kalian tidak perlu buru-buru menukar uang. Lesotho memiliki rumah sakit umum tingkat dasar dengan kualitas yang terbatas. Para ekspatriat dan pelancong jangka panjang sangat disarankan untuk membawa asuransi perjalanan internasional yang mencakup biaya evakuasi darurat. Rata-rata gaji lokal adalah sekitar $200 per bulan menurut data Bank Dunia untuk tahun 2025. Jumlah tersebut lebih sedikit dari tagihan televisi kabel orang Amerika. Hidup di sini memang murah, namun pekerjaan sangat langka untuk didapatkan. Tingkat pengangguran Lesotho berada di kisaran 33% dengan angka yang lebih tinggi lagi di wilayah pedesaan dan di kalangan kaum muda. Lesotho memiliki tingkat kejahatan kekerasan yang rendah. Pelancong yang bepergian sendirian dan bahkan wanita merasa sangat aman di sini. Namun rasa hormat itu bersifat timbal balik. Berpakaianlah dengan sopan di pedesaan dan jangan memamerkan kekayaan kalian. Adat istiadat setempat bersifat konservatif dan penuh kebanggaan. Jadi apakah tempat ini cocok untuk kalian? Banyak negara di benua Afrika memikul luka bekas penjajahan seperti batas wilayah yang digambar ulang perubahan nama kota dan sejarah yang terpaksa ditulis ulang. Namun hal itu tidak berlaku bagi Lesotho. Kerajaan kecil pegunungan yang terkurung daratan dan sering diabaikan ini memegang satu gelar yang sangat berani. Negara ini adalah satu-satunya negara Afrika yang tidak pernah dijajah sepenuhnya. Dan kisah epik tersebut bermula dari sebuah gunung, Tababosiu, yang memiliki arti gunung di malam hari. Ini adalah dataran tinggi batu pasir yang menjulang lebih dari 1.800 meter di atas permukaan laut dan terletak tepat di luar ibu kota Maseru. Dari bawah tempat ini tampak seperti bukit beratap datar. Saat melangkah lebih dekat, medannya menunjukkan kehebatan melalui tebing yang curam di semua sisi. Jalan masuk yang sempit dan pemandangan lembah yang luas. Pada abad ke-18 tempat ini merupakan sebuah benteng yang paling sempurna. Disinilah Raja Moshoeshoe, pertama sang pendiri bangsa Basotho, membuat pertahanan. Beliau membangun kandang ternak, rumah tinggal dari batu, dan pos-pos penjagaan. Beliau menyambut pengungsi, menyatukan berbagai klan, dan mengecoh penjajah.
Sejarawan Lesotho bernama Lereko Mokeki menulis bahwa Tababosiu bukan sekadar pangkalan militer biasa. Tempat itu adalah sebuah pernyataan nyata. Moshoshu berhasil mengubah letak geografis menjadi kekuatan perlawanan dan persatuan menjadi kekuasaan besar. Bagaimana dengan legendanya? Konon gunung ini tumbuh lebih tinggi di malam hari untuk melindungi rakyatnya dan membuat musuh kebingungan saat mencoba menyerang setelah matahari terbenam. Antara tahun 1820 dan 1868, Moshoshu menghadapi ancaman bertubi-tubi dari perampok Zulu pemukim Boer dan pasukan Inggris, namun tidak ada yang bisa merebut Tababosiu dengan paksa. Moshoshu pada akhirnya menandatangani perjanjian yang menjadikan Lesotho wilayah perlindungan Inggris dan bukan koloni demi menjaga kekuasaan bahasa dan identitas rakyatnya. Kini Tababosiu tetap menjadi situs suci yang sangat dihormati. Para pengunjung bisa berjalan melewati reruntuhan batu yang masih berdiri. Mereka melihat langsung makam Moshoshu. Mereka menatap dari garis punggung bukit yang sama di tempat prajurit Basotho dulu berjaga. Saat matahari terbenam dan memancarkan warna emas melintasi lembah, nama tempat ini menjadi sangat masuk akal. Gunung ini benar-benar terasa bangkit bersama datangnya malam. Ini bukan hanya tentang masa lalu. Di Lesotho, kemerdekaan bukan sekadar tanggal di kalender. Kemerdekaan adalah sifat dasar kepribadian. Ini adalah sumber kebanggaan yang besar. Dan sebuah pengingat bahwa kebebasan tidak selalu diberikan secara cuma-cuman, melainkan terkadang harus dipertahankan. Kemerdekaan resmi Lesotho jatuh pada tahun 1966, namun otonominya di bawah Moshoshu dimulai sejak awal abad ke-18 yang menjadikan garis keturunan pemerintahan mandiri ini berusia lebih dari 200 tahun. Saat menjelajahi Lesotho, selalu ingatlah bahwa kalian tidak hanya berada di sebuah negara. Kalian sedang berada di sebuah bangsa yang tidak pernah menyerah. Lesotho pasti akan menguji batas kemampuan kalian. Tempat ini tidak hangat, tidak mudah, dan tidak dipercantik hanya untuk memanjakan turis. Suhu musim dingin akan turun di bawah titik beku, terutama di wilayah dataran tinggi. Salju lebat dapat memutus akses ke seluruh penjuru desa. Beberapa jalan raya hanya cukup untuk dilewati satu kendaraan saja dengan kondisi berlumpur curam, dan seringkali tidak memiliki pagar pembatas keamanan. Di daerah terpencil, kalian tidak akan menemukan papan tanda pom bensin atau restoran makanan cepat saji. Di sana hanya ada kabut kawanan domba dan ruang terbuka. Bahkan mesin pencari canggih pun akan menyerah di beberapa tempat. Ekonomi Lesotho tetap menjadi salah satu yang terendah di Afrika bagian selatan, dengan angka produk domestik bruto per kapita tahun 2025 yang hanya sebesar $1.287. Tingkat kemiskinan resminya mendekati angka 49% menurut laporan Bank Dunia. Perawatan kesehatan bisa didapatkan secara gratis di klinik umum, namun fasilitasnya sangat terbatas. Rumah sakit swasta memang ada di Maseru, tetapi di luar ibu kota layanan darurat seringkali berjarak berjam-jam. Bahasa nasional negara ini adalah bahasa Sesotho. Bahasa Inggris dipakai di tingkat pemerintahan dan diajarkan di sekolah, namun jangan mengharapkan kefasihan saat berada di pedesaan. Jika kalian ingin berbaur, mempelajari frasa dasar bahasa Sesotho akan sangat membantu interaksi. Namun inilah letak kontrasnya. Lesotho adalah salah satu negara paling aman di benua Afrika. Kejahatan dengan kekerasan sangat jarang terjadi, khususnya di daerah pedesaan. Banyak orang bahkan tidak pernah mengunci pintu rumah mereka. Kasus pencurian kadang terjadi namun rasa takut tidak pernah menguasai kehidupan sehari-hari. Masyarakatnya memang tidak banyak bicara, tetapi mereka sangat peduli dengan kalian. Mereka akan menuntun arah, menawarkan kursi di dekat perapian dan sesekali sepiring makanan. Anak-anak melambai dengan riang dari dalam gubuk batu. Para nenek yang membawa air di kepala selalu tersenyum, seolah mengetahui sebuah rahasia kehidupan yang belum kalian sadari. Dan mungkin itulah wujud jantung hati Lesotho yang sebenarnya. Apa kesamaan yang dimiliki kerajaan pegunungan kecil di wilayah Afrika, bagian selatan, dan sebuah sudut wilayah Inggris yang hijau serta sering diguyur hujan? Ternyata jauh lebih banyak dari yang mungkin kalian pikirkan selama ini. Pada tahun 1985, Lesotho dan Wales menjadi dua negara pertama di dunia yang resmi menjalin ikatan kembar. Kemitraan antar rakyat ini terus berkembang pesat hingga hampir 40 tahun kemudian. Semua berawal setelah kejadian kelaparan tragis di Ethiopia pada tahun 1984, di saat dunia hanya sekadar mengirim makanan dan bantuan rakyat Wales menanyakan hal yang berbeda, yaitu bagaimana jika kita berdiri bersama untuk waktu yang panjang.
Mereka akhirnya menemukan Lesotho yang merupakan negara pegunungan terkurung daratan, dengan kedalaman budaya kebanggaan spiritual dan masalah yang juga serupa. Mereka sama-sama menghadapi kemiskinan, pedesaan, fasilitas kesehatan terbatas, dan isolasi kegiatan ekonomi. Geografinya pun mirip dengan perbukitan hijau dan puncak gunung yang berbatu tajam. Dari situlah ikatan kerjasama antara Wales dan Lesotho resmi dilahirkan. Kini lebih dari 130 sekolah di kedua negara telah terhubung kuat. Para siswa dari Cardiff dan Maseru saling bertukar surat, melakukan panggilan video, dan saling berkunjung langsung untuk belajar tentang makanan, budaya, bahasa, serta kehidupan harian mereka. Wales mengirim para mahasiswa kedokteran dan tenaga medis profesional ke Lesotho, karena di sana hanya ada satu dokter untuk setiap 17.000 penduduk. Rasio itu 25 kali lebih rendah jika dibandingkan dengan Amerika Serikat atau Inggris. Sebagai bentuk balasannya, perawat dan pekerja medis Lesotho mendapatkan pelatihan di rumah sakit wilayah Wales untuk membawa pulang keterampilan baru ke tanah air mereka. Dr. Anele yang bertugas sebagai koordinator klinik pedesaan di wilayah Taba Tseka berkata bahwa mereka tidak sekadar menerima bantuan begitu saja, melainkan juga mendapatkan rekan setia. Mereka belajar dan mereka juga membagikan ilmu. Hal itulah yang membuatnya menjadi hubungan yang sangat kuat. Ini bukan proyek pemerintah skala besar dengan birokrasi yang rumit. Ini adalah program langsung dari desa ke desa, sekolah ke sekolah, dan murni dari hati ke hati. Saat hubungan tataran global seringkali terasa sangat dingin dan sekadar bersifat transaksional, ikatan yang satu ini justru dibangun berlandaskan pada rasa saling menghormati pertukaran budaya dan rasa kemanusiaan. Lesotho tidak pernah menjanjikan jalan yang mudah. Negara kecil ini menawarkan hal yang sangat langka, yakni sebuah kesempatan untuk hidup dengan tujuan yang luhur. Jadi apakah kalian bersedia meninggalkan makanan instan dan kehidupan serba cepat demi membangun sesuatu yang berjalan pelan namun sangat kokoh? Silakan tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Apakah kalian bersedia untuk pergi atau memilih untuk tetap tinggal? Kami akan selalu menantikan ragam cerita menarik dari kalian. Dan jangan lupa tekan tombol berlangganan, lalu nyalakan lonceng notifikasi, agar kita bisa kembali berjumpa di video kami yang berikutnya. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu berharga kalian bersama kami pada hari ini. Saya sangat berharap kalian bisa menikmati seluruh tayangan ini. Dukungan nyata dari kalian benar-benar sangat berarti besar bagi kami semua. Kami mendoakan kelancaran dan yang terbaik untuk kalian. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.